Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Saifuddin, dan teman saya Muhammad Santoso. akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi bab 7, yaitu uji hipotesis. Langsung saja, demi menyingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar atau salah, dan juga suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian. Jadi ada dua, yaitu hipotesis itu mungkin bernilai benar atau salah, dan hipotesis juga bernilai ketidakpastian, suatu nilai ketidakpastian. Selanjutnya, misalnya besok akan turun hujan, itu bisa mungkin benar atau salah, kan kita nggak tahu juga itu. Yang selanjutnya, penambahan pupuk dapat meningkatkan produksi. Siapa sangka itu benar atau salah, kan kita juga belum tahu. Itu artinya nilainya masih tidak pasti. Yang selanjutnya ada konsumen lebih menyukai produk A daripada produk B. Itu juga mungkin benar atau salah, bisa mungkin benar, bisa salah, tergantung nilainya itu. Itu berarti nilainya memang dari contoh-contoh tersebut itu nilainya memang belum pasti. Lanjut. Hipotesis statistika. Suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Dalam statistika dikenal dua macam hipotesis, yaitu HO, hipotesis nol, suatu pernyataan yang bersifat status quo, tidak ada beda, tidak ada perubahan. H1, hipotesis tandingan, pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak. Ada perbedaan, terdapat perubahan. Oke, selanjutnya, pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, atau artinya keputusan bias benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistika inferensi, statistika individu, atau karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Oke, selanjutnya, ingat, yang diuji dalam hipotesis adalah parameter atau maka notasi yang digunakan dalam hipotesis statistika adalah parameter mu. Untuk nilai tengah itu, untuk nilai tengahnya delta ya. Untuk simpang baku, dan P untuk
proposi. Oke, lanjut. Contoh, suatu obat baru lebih baik dari obat yang selama ini digunakan jika presentase orang yang sembuh setelah meminum obat baru ini lebih dari 60%. Jadi lebihnya itu dari separuhnya itu 60% itu baru dikatakan sembuh dengan mengonsumsi obat ini. Dalam permasalahan ini maka dapat dibentuk suatu hipotesis statistika di mana H0 rho sama dengan 0 sama dengan 6 itu untuk obat baru tidak lebih baik, dan H1 P lebih besar lebih dari 0,6 itu untuk obat baru lebih baik. Kemungkinan melakukan kesalahan. Keputusan menerima H0 hipotesis benarnya tidak salah, dan hipotesis salahnya yaitu kesalahan tipe 2 sama dengan itu B. Menolak H0 jika hipotesis benarnya kesalahan tipe 1 yaitu delta. Jika hipotesis salahnya tidak salah, delta adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe 1. Alpha adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe 1. Alpha dan beta diinginkan bernilai kecil. Beta adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe 2, di mana alpha lebih penting daripada beta. Notasi H0 sama dengan hipotesis yang diuji. H1 yaitu hipotesis alternatif atau notasi lain yang kadang dipakai HA. Dan 1 min alpha sama dengan tingkat keyakinan atau confidence level. Oke, lanjut. Uji hipotesis nilai rata-rata. H0 sama dengan mu sama dengan mu1. Distribusi normal. Itu H1 sama dengan mu sama dengan mu2. Itu sama dengan sigma X pangkat 2 tidak diketahui. Statistik uji tau N pangkat itu per S X ya, sama dengan X kuadrat min alpha pangkat 1 berdistribusi T. H0 ditolak jika itu X pangkat kurang dari mu 1 kurang T A apa itu 1 min A alpha atau itu N min 1 S X per N kuadrat itu sama dengan itu ya, T lebih besar dari T yang kecil itu jika mu kurang dari mu 2. Itulah itu contohnya, yang kedua juga hampir sama ya, dan sebaliknya juga sama hasilnya. Oke, lanjut lagi. Uji hipotesis nilai rata-rata ya. H0 sama dengan itu mu sama dengan 0 pangkat 0 ya. H1 mu tidak sama dengan mu 0. Distribusi tersebut normal ya. Sigma itu X
pangkat 2 diketahui. Statistika zeta sama dengan n min sigma x kuat x aksen kurang mu 0 berdistribusi normal. H0 ditolak jika zeta sama dengan n kuadrat per sigma x itu x pangkat itu sama kurang mu 0 sama dengan z a min atau 2 itu ya hasilnya. Oke, kita lanjut lagi. Tentang uji hipotesis nilai rata-rata. H0 mu sama dengan mu 0. H1 mu tidak sama dengan mu 0. Ini distribusinya normal, di mana sigma x pangkat 2 tidak diketahui. Statistik uji T sama dengan akar n per sx dalam kurung x aksen min mu 0. Ini berdistribusi T. H0 ditolak jika T sama dengan akar n per sx dalam kurung x aksen min mu 0, dimana ini lebih besar dari T1 min alpha atau per 2 n min 1. Uji hipotesis nilai rata-rata. Hasil uji hipotesis adalah 1 menolak H0 atau tidak menolak H0. Artinya H0 itu mu sama dengan mu 0. Tidak menolak H0 jika menerima H0 berarti bahwa mu tidak berbeda secara signifikan dengan mu 0. Tetapi tidak dikatakan bahwa mu benar-benar sama dengan